Bung Ranti Harun. Yang bilang katanya itu kurang ajar ini. Ini ijazah asli UGM ini. Mantan ketua BEM juga. Bukan Silva Gaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini agak teknis sedikit. Sebenarnya ada dua pintu untuk menggantikan Gibran yang kita lupa. Pintu pertama itu pemberhentian, itulah impeachment namanya. Tapi pintu kedua, dengan sukarela dia bisa mengundurkan diri at any time. Ya kan mengundurkan diri itu kan bisa dipaksa. Kan judulnya itu mengundurkan diri itu by constitution, tetapi mekanismenya kemudian apakah kemudian demo di depan MPR dan lain sebagainya. Karena saya ingin mewadahi apa yang disampaikan tadi bahwa katanya sudah bukan lobby ya, sudah menyampaikan surat ke MPR, DPD dan lain sebagainya. Nah itu dianggap upaya untuk membuat Gibran mengundurkan diri. Mudah-mudahan begitu. Ya. Kalau kita bicara pintu pemberhentian ya memang harus DPR, mau tidak mau. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada 3 pintu besar untuk pemberhentian. 1, pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, perbuatan tercela, dan yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam observasi saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, Gibran mudah-mudahan memenuhi 6 pintu ini. 6. Jadi kalau tadi Pak Jenderal bilang 3, saya observasi 6. Pertama, kalau benar bahwa putusan MK itu didapatkan dari hasil kolusi, ya kan? Maka bukan tidak mungkin itu pintu untuk pemakzulan juga. Betul. Apakah masuk perbuatan tercela, ataukah masuk bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Kita tidak bicara lagi mengenai yang namanya pemilu. Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara pintu impeachment atau pemberhentian. Itu 1. Yang kedua, kalau benar sinyalemen bahwa putra-putri Jokowi menerima uang suap paling tidak 100 miliar kurang dari sebuah kartel bisnis misalnya, maka itu pun masuk pintu untuk perbuatan pelanggaran hukum berat. Kedua ya. Yang ketiga, kalau benar Fufu Fafa itu milik Gibran Rakabuming Raka, Benar. dan kemudian yang benar kan bilang Lukas bilangnya. Tapi Roy Suryo bilang 99,9% benar, maka itu masuk kategori perbuatan tercela. Kenapa perbuatan tercelanya? Dulu dan sekarang. Dulu karena kontennya, sekarang karena sebagai wakil presiden dia tidak pernah mengakui itu. Dia kan mengatakan lakon sing duwe katanya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan bukan punya saya. Tapi kalau bisa dibuktikan sebaliknya, dia sudah melakukan kebohongan publik. Oke? Maka itu adalah perbuatan tercela. Itu 3 pintu. Pintu berikutnya adalah syarat presiden itu adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kita bisa melihat bahwa ini orang sesungguhnya tidak mampu, terutama secara rohani, non fisik sifatnya, maka itu pun sebenarnya kita bisa mengatakan dia eligible untuk impeachment. Oke. Berikutnya lagi adalah soal yang terkait dengan dua terakhir ya, sudah 4 saya sebutkan. Soal ijazah. Ini kata Mas Roy Suryo juga, biar Mas Roy Suryo yang ditangkap ya. Gibran ini tidak pernah menyelesaikan studi SMA. Dia tidak punya ijazah SMA. Apalagi Mas Roy bilang confirm. Kalau memang dia tidak punya ijazah SMA, maka itu artinya di-impeach. Karena syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden unfortunately masih minimal SMA. Kalau SMA saja dia tidak punya, maka itu bisa di-impeach. Saya bicara tentang syarat atau prosedur formalnya. Nah terakhir, yang saya ingin share juga adalah ini spekulasi publik yang sudah ada di mana-mana, walaupun sebenarnya kita nggak punya bukti. Nah, banyak isu yang mengatakan demikian kan, bahwa yang bersangkutan suka ini juga, suka ngomong-ngomong kan gitu. Nah, itu juga, itu jadi 6 pintu itu menurut saya
sangat beralasan untuk memberhentikan Gibran Rakabuming Raka. Selain tadi upaya civil society, kalau seandainya ada yang namanya people power untuk meminta Gibran mundur atau dimundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.